Shalom, perkenalkan nama saya Giri Rengku. Saya semester 3 di STT Yerusalem Baru. Dalam MK Sejarah Gereja Umum, kita akan mengenal satu pribadi yang luar biasa, yaitu Bapak Gereja yang bernama Polikarpus. Polikarpus adalah seorang Bapak Gereja yang hidup tepat setelah zaman para rasul, karena lahir pada tahun 69. Maka ia masih sempat bertemu dengan para rasul dan tokoh-tokoh Kristen awal. Dia adalah murid langsung dari Rasul Yohanes dan selalu bersama dengan Yohanes sebelum Yohanes dibuang ke Patmos. Polikarpus sudah menjadi orang Kristen sejak kecil karena sewaktu dia lahir, berita Injil sudah tersebar di tempat itu. Bukan hanya hidup sebagai orang Kristen biasa, dia bahkan menjadi pemimpin Kristen di wilayahnya dan menjadi seorang uskup dari sebuah jemaat yang cukup besar, jemaat Smyrna. Polikarpus berjuang sepanjang hidupnya, mengembalikan seluruh ajaran gereja kembali kepada ajaran para rasul dan Injil yang sejati. Banyak orang yang sudah mengikuti ajaran bidat, tapi akhirnya bertobat dan kembali kepada ajaran yang benar karena pelayanan Polikarpus. Polikarpus memang selalu berupaya untuk menetapkan standar bagi kekristenan, standar yang sesuai dengan ajaran para nabi dan para rasul. Prinsip yang bisa kita pelajari adalah ketika Tuhan mau membangun suatu zaman di era yang baru dalam panggung sejarah, Tuhan pasti memberikan fondasi yang sangat kuat. Seperti contoh Polikarpus adalah fondasi yang kuat dalam menetapkan sejarah gereja yang luar biasa. Pada akhir hidupnya Polikarpus tahu bahwa dia akan diadili di Roma dan akan mati sebagai martir. Pemerintah Roma resah akan keberadaan pemimpin-pemimpin Kristen. Ini karena agama Kristen dianggap agama yang berkembang terlalu cepat dan sifatnya memberontak terhadap kaisar. Ketika ia akan ditangkap, sikapnya tenang sekali, tidak ada kepanikan sedikit pun. Untuk terakhir kalinya temannya menyuruh Polikarpus untuk melarikan diri, tetapi Polikarpus menjawab, "Biarlah kehendak Tuhan yang jadi." Ketika tentara Romawi datang, peristiwa itu mengingatkan kita akan kisah penangkapan Yesus yang tidak melawan sama sekali ketika mau ditangkap dan disalibkan. Polikarpus pun bersikap demikian. Kemudian dia dibawa ke pengadilan dan dilihat oleh banyak orang. Polikarpus tetap tidak mundur. Dia adalah seorang apologet yang sangat brilian. Dan pada saat itu ia sangat disertai Tuhan sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang bijaksana. Ada satu saat mereka memberikan tawaran terakhir, yaitu Polikarpus akan dibebaskan jika dia mengatakan Kaisar adalah Tuhan. Tetapi tanggapan Polikarpus sangat berbeda. Dia mengatakan, "Sudah 86 tahun aku melayani Kristus Tuhanku, dan dia tidak pernah melakukan apapun yang salah terhadapku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati dia, Rajaku yang menyelamatkanku?" Setelah mendengar perkataan itu, mereka menjadi sangat kesal dan memutuskan untuk menghukum Polikarpus dengan hukuman mati, dibakar dengan api. Polikarpus masih sempat menjawab lagi, "Api yang engkau kobarkan ini hanya akan berlangsung sebentar saja, tetapi api penghakiman Tuhan yang telah disediakan bagi orang banyak tidak akan pernah dipadamkan." Dan benar bahwa usaha mereka untuk membakar Polikarpus tidak berhasil. Akhirnya mereka menikam dengan pedang Polikarpus sampai mati. Dari sini kita bisa mengenal seorang Kristen yang sungguh berani, seperti tidak takut apapun, bahkan kematian pun tidak menggoncangkan dia. Terima kasih, semoga cerita ini, kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.